Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ninas, dosen dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini di video ini saya mau bikin tentang langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa jika ingin berhasil atau jika ingin memiliki prospek kerja yang lebih baik setelah lulus dari Prodi Manajemen UNUSA. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu selamat datang buat semua mahasiswa baru, selamat datang di keluarga UNUSA, selamat datang di keluarga Fakultas Ekonomi Bisnis, selamat datang di Prodi Manajemen. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, di video ini nanti akan dibagi menjadi tiga section. Yang pertama adalah lebih ke apa sih manajemen gitu ya, lebih ke introduction-nya aja, pengantarnya aja, apa sih itu manajemen gitu ya, dan juga prospek kerja dari prodi manajemen nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, hal-hal lain atau kunci untuk kalian bisa berhasil lebih baik masuk ke bursa kerja setelah kalian lulus dari sini. Dan yang ketiga adalah saya akan kasih contoh dari pengelolaan sederhana, manajemen sederhana yang dimulai dari diri sendiri. Itu bisa nanti digunakan atau diaplikasikan untuk teman-teman maba semuanya, untuk rekan-rekan maba semuanya. Oke, kita langsung masuk aja ke section yang pertama. Apa sih manajemen? Nah, manajemen sendiri sebenarnya secara arti ya itu bisa gampang banget bisa dicari di Google, tapi intinya manajemen itu adalah art, itu adalah seni, itu adalah proses, itu adalah rangkaian pola yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau sejujurnya bagi saya ya, kalau manajemen itu buat saya adalah ya sesederhana pengelolaan aja, membuat sebuah langkah-langkah gitu ya untuk mencapai tujuan yang mau saya capai, seperti itu. Kemudian ketika saya menyampaikan ke maba, jadi daripada nanti maba memanage kan berarti kita akan menjadi manajer perusahaan gede, susah pasti ya. Ya susah, tapi ya gampang juga. Nah, supaya menjadi lebih mudah, akan lebih enak kalau kita membiasakan memanage itu dari lingkungan terkecil, yaitu diri kita sendiri. Jadi sedini mungkin, sedari awal kita biasakan untuk memanage atau mengelola kehidupan kita, mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah terbiasa mengelola waktu kita, mengelola kehidupan kita, nanti ketika kita di posisi lebih luas, kita berada di tingkat yang lebih tinggi, itu akan terasa lebih mudah karena kita udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa memanage diri kita, waktu kita. Jadi nanti kalau tingkatannya lebih tinggi itu akan mengikuti, akan terasa lebih mudah, lebih lancar gitu ya, daripada kalau kita sama sekali tidak pernah melakukan manajemen apapun sejak awal, seperti itu. Nah, kemudian ada banyak sekali tujuan mahasiswa masuk ke sini gitu ya. Yang pertama karena pengen sukses, ya kan? Banyak mahasiswa yang masih pikirannya fresh, pikirannya masih jernih. Kenapa sih harus kuliah? Ya saya mau sukses, saya mau berhasil gitu ya. Kemudian yang kedua, yang namanya jurusan manajemen berarti ada juga yang masuk sini karena saya ingin menjadi seorang manajer. Yaitu kan sangat umum ya. Kemudian yang ketiga, ya pokoknya itu jadi bekal aja supaya saya bisa bekerja, tidak harus menjadi manajer gitu ya, bisa bekerja dimanapun gitu. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat, ya biar dapat ijazah aja habis SMA, biar ijazahnya nggak cuma ijazah SMA tapi ijazah S1 gitu. Jadi untuk dapat ijazah. Nah, berikutnya ada juga yang masuk sini karena pengen memperluas jaringan, menambah kenalan, intinya untuk networking. Kemudian alasan yang keenam, untuk memenuhi harapan orang tua. Biasanya ada tuh kayak, udah kamu masuk UNUSA aja nak, udah nak masuk ke manajemennya UNUSA aja, udah nak yang penting kuliah. Intinya mengikuti keinginan orang tua. Kemudian yang ketujuh, nyari jodoh.
Biasanya ada anak yang kuliah karena ini adalah ladang untuk berburu ya, di kampus itu ladang untuk cari jodoh. Ada ya. Kemudian berikutnya ada juga yang untuk mengisi waktu luang. Ya, daripada lulus SMA saya nganggur-nganggur, toh orang tua saya udah kaya raya, saya nggak usah kerja juga sebenarnya udah punya uang, udah dapat uang bulanan, uang tahunan. Udah punya gampang banget, ya udahlah saya kuliah untuk mengisi waktu luang aja biar nggak nganggur-nganggur banget. Ada yang kayak gitu. Atau bahkan alasan ada di sini adalah alasan yang terakhir, yaitu menjaga hubungan dengan pasangan. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi pacarnya udah keterima duluan di sini, dia ngikut ke sini supaya hubungannya tetap berjalan. Karena nanti setelah lulus arahnya memang sudah mau menikah. Ada yang kayak gitu. Jadi banyak sekali alasan, banyak sekali latar belakang yang mendasari kenapa sih mahasiswa pada masuk ke sini gitu. Nah, di antara berbagai tujuan tadi, kalau tujuannya ada di nomor 1, 2, dan 3, ingin sukses, pengen menjadi manajer, atau pengen bekerja, nah kita bisa masuk ke part berikutnya ya. Nah, part berikutnya ketika kita bicara di manajemen, kita udah kuliah gitu ya, pasti kita mau tahu dong, lulusnya ini tuh ada peluang apa aja sih di pekerjaannya gitu ya. Di bursa kerja tuh nanti kita bisa menjadi apa aja sih karir yang bisa kita pilih gitu ya. Penting untuk tahu itu. Nah, sebelumnya di Unusa Prodi Manajemen kita memiliki 4 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi pemasaran atau marketing. Yang kedua konsentrasi SDM atau Human Resource. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi keuangan atau Financial Management. Kemudian ada konsentrasi yang terakhir yaitu manajemen operasional atau Operational Management gitu ya. Jadi ada 4 konsentrasi yang bisa adik-adik nanti pilih di sini ya. Nah, di setiap itu ada prospek masing-masing. Iya, ada ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian nanti lulus ya, tidak peduli dari jurusan apapun, tidak peduli dari konsentrasi apapun di manajemen ini, kalian bisa menjadi pertama dosen seperti saya, bisa juga menjadi profesor, bisa juga menjadi konsultan, jadi bisa jadi konsultan manajemen SDM, konsultan manajemen keuangan, konsultan di manajemen operasional, intinya menjadi konsultan, bisa dari semua jurusan, semua konsentrasi. Kemudian bisa juga menjadi manajer, jadi di keempat-empatnya bisa menjadi manajer. Kemudian bisa masuk juga menjadi manajemen trainee, jadi masuknya melalui program MT di beberapa perusahaan-perusahaan besar atau multinasional. Masuk ke jurusan masuk ke jalur manajemen trainee, itu kalian nanti akan mendapatkan pelatihan yang setelah selesai kalian penempatannya bisa langsung ke level manajemen, jadi nggak dimulai dari staff yang bawah banget gitu. Kemudian ketika kalian dari keempat konsentrasi ini tadi lulusannya, kalian juga bisa jadi entrepreneur atau wirausahawan. Kalian juga bisa menjadi seorang headhunter atau pencari orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Kemudian kalian bisa menjadi penulis ya. Kemudian kalian bisa menjadi apapun ya. Basically you can be anything you want gitu ya kalau kalian dari sini. Karena manajemen tidak bisa dipungkiri ini adalah jurusan yang agak umum, agak general ya untuk masuk ke bursa kerja. Kemudian kita langsung masuk ke konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, kalau masuk ke konsentrasi manajemen pemasaran, kalian bisa menjadi staff marketing di bidang marketing, mulai dari staff naik ke SPV, kemudian naik lagi ke manajer dan seterusnya sampai level direktur. Kalian bisa menjadi itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa jadi sales officer sampai direktur tingkatannya, intinya di sales gitu ya. Nah, sales dan marketing itu adalah 2 hal yang berbeda gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan di mata kuliah pemasaran. Tapi itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Kemudian bisa menjadi marketing communication juga, markom istilahnya, marketing communication officer, marketing communication manager gitu ya. Intinya kalian bisa mengisi posisi di marketing communication. Berikutnya kalian bisa masuk ke advertising industry atau industri
periklanan. Kemudian berikutnya kalian bisa masuk ke pemasaran di sosial media, jadi khusus untuk memasarkan via sosial media aja. Kemudian kalian bisa menjadi marketing analis, jadi khusus untuk menganalisa pemasaran di suatu perusahaan atau suatu brand. Kemudian kalian juga bisa masuk ke IO, WO gitu, kalian bisa. Kemudian bisa juga menjadi PR atau public relation, Kemudian berikutnya kalian juga bisa menjadi insurance agent atau agen asuransi. Karena itu juga butuh teknik marketing kan di situ. Oke, berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau HRM ya, atau manajemen SDM. Nah, di situ kalian bisa masuk ke bagian SDM semua perusahaan dari level staff sampai level direktur. Kemudian kalian bisa menjadi human resources specialist. Jadi kalian memang udah profesional di bidang human resource. Kemudian kalian bisa menjadi di bidang labor relation atau yang mengatasi hubungan antar tenaga kerja. Kalian bisa jadi trainer atau yang memberikan pelatihan. Kalian juga bisa bergabung di international organization gitu ya, organisasi-organisasi internasional baik yang ada di dalam maupun di luar negeri gitu. Kemudian masuk ke manajemen operasional. Nah, kalau di manajemen operasional lebih kebanyakannya di bidang manufaktur sepertinya ya. Jadi kalian bisa jadi bisa mengisi posisi di supply chain, staff sampai level direktur. Kalian bisa menjadi supply chain analis atau analis rantai pasok ya. Kemudian jadi retail manager, bisa menjadi operation manager, bisa menjadi project manager, bisa juga menjadi production manager. Kalau production ini bukan production house kayak bikin produksi FTV, film gitu, bukan ya, tapi lebih ke manajer produksi sebuah perusahaan gitu. Kalian bisa menjadi atau mengisi posisi-posisi tersebut. Udah enak kan? Nah, yang paling menyenangkan sebenarnya jurusan yang ada sayanya nih ya, jurusan manajemen keuangan. Ya, nanti kalian kalau misalkan ngambil manajemen keuangan ketemu sama saya. Nah, di jurusan manajemen keuangan kalian bisa masuk lebih banyak lagi karena basically semua perusahaan keuangan gitu ya akan menerima kalian, kemungkinan besar akan menerima kalian gitu ya. Nah, yang pertama di bidang perbankan, kalian bisa menjadi staf perbankan sampai level direktur, apapun posisinya. Kalau kalian jadi jurusan manajemen keuangan, bisa jadi kemungkinan kalian diterima lebih besar. Kemudian berikutnya dari staff insurance gitu ya, di perusahaan asuransi, mulai dari staff sampai ke level direktur bisa, apapun posisinya. Kemudian bisa juga menjadi seorang financial planner atau perencana keuangan seperti saya juga. Kemudian bisa menjadi financial manager, bisa menjadi account manager, bisa menjadi apapun di setiap perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan itu apa aja? Banyak, nggak cuman bank, asuransi, pegadaian juga bisa, leasing juga bisa, kemudian perusahaan investasi juga bisa, kemudian apalagi ya, perusahaan penagihan juga bisa, semuanya yang berbau keuangan kalian bisa masuk ke situ. Kemudian menjadi insurance agent, agen asuransi juga bisa, sama seperti lulusan manajemen pemasaran. Dan berikutnya adalah menjadi manajer investasi ya, atau MI. Itu sekarang lagi naik daun, lagi banyak banget posisi-posisi yang banyak banget posisi manajer investasi yang membuka lowongan sekarang, seperti itu. Nah, itu tadi adalah sesingkat tentang section 1, yaitu apa sih prospek yang ada di jurusan manajemen. Oke. Nah, untuk section kedua dan ketiganya akan saya lanjutkan di video berikutnya, supaya videonya nggak kepanjangan dan supaya videonya juga nggak terlalu bosen ya. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak video-video yang akan saya upload. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.